Endul. Makan. Ini udah waktunya untuk makan. Ini my breakfast sebenarnya. Jadi dia tadi sebelum sarapan minum Nikita Slim dulu, baru sarapan. Ini ngunyahnya kayak kanan karena yang kiri habis diimplan. Jadi belum bisa dipakai ngunyah. Ini sop. Ini pedas ada sambalnya. Nggak kelihatan aja. Kungkang. Vina. Lagi apa, Vina? Yang hamil duluan siapa? Siapa aja lah yang pernah hamil duluan, cuy. Tapi itu bukan gue. Gue gak pernah hamil duluan. Semalam kenapa kejeda live-nya? Dia telepon. Ini kita bisa langsung atau nunggu berapa menit maksudnya? Kak, mau takut diserang pada restoran? Enggak. Kenapa? Harus diserang. Kelingking nggak kesunja? Enggak. Kelingking bisa dipakai umur 13 tahun enggak? Ini kita harus bisa dong. Kapan ketek-ketek Kabima? Tunggu ya, soalnya badan masih
Belum sehat nih kita slim, aman buat ibu menyusui, aman dong. Duh, mulai deh pada ribut di live Instagram, mulai. Gila. Kalian tuh begitu tuh dapat apa sih? Nyerang-nyerang itu dapat apa? Aku tanya. Yang miskin jadi kaya. Apa gimana sih? Coba deh kasih tahu deh. Pengabdian para fans itu tuh kalau ngabdi itu sampai ngebelain walaupun salah tuh artisnya tuh dapat apa? Coba gue mau tahu. Sampai kalian tuh berani menantang coba mau tahu, coba jawab. Bisa dapat apa kalian dari fans, dari artis yang kalian agung-agungkan? Terus misalkan let's say artis itu salah, udah bener-bener salah, tapi kalian terus bela, kalian dapat apa? Gue mau tahu. Coba. Sampai kalian berani menentang artis yang berkomentar, sampai kalian berani mencaci memaki, dapat apa? Itu dulu. Jawab. Apakah di antara fans-fans itu yang miskin bisa jadi kaya, bisa dapat duit, bisa mensejahterakan keluarganya, atau gimana? Mau tahu gue? Coba jawab. Itu dulu. Kamu yang selalu ngurusin hidup orang, lu juga sama ngurusin hidup orang. Namanya berita, kalau sudah keluar lalu dikomentarin, itu sah. Itu sah. Paham nggak? Itu sah. Kecuali berita itu nggak ada, diada-adain. Pakai nih otaknya. Paham nggak? Namanya artis, ya, digosipin, dikomentarin. Coba, yang mana salahnya? Di mana? Di mana? Di mana letak kesalahan? Coba. Di mana yang kalian bilang ngurusin hidup orang? Coba. Kalau nggak mau dikomentarin, jangan ngeluarin berita. Gua aja santai dikomentarin. Apa? Nggak boleh gitu juga. Jangan ngatur. Nggak boleh. Apalagi lo hidup di luar negeri. Nggak ada rahasia dalam hidup. Nggak boleh ngatur. Udah. Gue punya fans cukup garis keras juga, tapi gue selalu bilang sama fans gue untuk jangan pernah membela gue kalau gue salah. Lalu gue bilang begitu, karena ketika punya fans tapi kita malah membiarkan fans yang barbar untuk melawan seseorang karena saking cintanya sama itu artis, itu jadi satu kesalahan menurut saya ya, menurut saya. Dibiarkan begitu fans-fans barbarnya itu menurut saya itu jadi satu kesalahan yang akan menjadi contoh buruk ya. Anwar emang iya Anwar iya. Mana lu? Di mana? Di rumah dong. Buta mata lu. Nggak lihat tuh belakang gue kasur. Di mana sih? Kemana kita malam ini, Anwar? Jangan juga gue malu tahu. Lu nggak ke Jogja ya syuting Brownies Jalan-Jalan? Kenapa sih gondong aja apa sih Anwar?
Lagian kalian tuh lucu deh netizen. Apalagi fans-fansnya lucu banget. Orang komentar salah, padahal beritanya ada. Jadi apa dong, beritanya ada nggak boleh dikomentarin? Oh gimana ya? Hah? Nggak tahu tuh deh. Oh, ada off di Banten. Buset tuh amat lu. Nggak ke Jogja. Soalnya hari Senin udah mulai syuting full. Terus ya netizen, ilangin deh omongan yang kalau nggak ngusik orang nggak makan, kalau nggak pansos nggak makan. Emang makannya gue itu berapa puluh juta sih sehari, buset. Aneh. Kalian aneh. Pertanyaannya saya balik. Kalian jadi fansnya sejahtera nggak hidupnya? Pada? Pada bisa makan juga nggak? Aneh. Kerjaan gue mah bukan artis doang. Artis bukan kerjaan, hobi yang menghasilkan. Udah pakai otak deh kalau pada mau ngetik. Nggak musik, nggak makan. Emang gue makan apa deh? Diamond. Gila. Jangan pada seharap bisa gak sih? Udah normal. Coba bangun ya. Kalian para fans, kalau tidak ada kalian juga artis bukan siapa-siapa sebetulnya. Tapi kadang-kadang fans juga pada kagak yang pakai otak, ngebelain sampai segitunya. Nggak boleh kayak begitu. Coba kalian pada ngaca di rumah deh. Rumah pada bocor nggak di rumah? Daripada lu menyanjung-nyanjung artis siapalah yang jelas-jelas udah tahu salah. Pak ini begitu. Bang Sunan, bangun udah bangun bang. Lagi ceramah nih bang. Aduh, pakai pedesan kan gua. Ini Indonesia, ya, negara yang bebas berdemokrasi. Apapun bisa kita omongin asalkan benar dan bisa dibuktikan. Paham ya? Jadi kalau kalian para pengikut, fans fanatik ya, pasti banyak yang nggak makan bangku sekolah. Bukan bangku sekolah, bukan bangkunya dimakan. I mean like, berarti kalian banyak yang juga tidak sampai lulus sekolah dan akhirnya tidak mengerti gitu loh. Kalian cuma mengagumi aja, mau dia benar mau dia salah, pokoknya kalian kagumi, kalian bela. Mau dia sudah membohongi kalian pun, mau dia misalkan bagaimanapun, tetap kalian bela. Berarti kalian yang gila, berarti kalian yang sarap, berarti kalian membiarkan artis tersebut melakukan kebohongan lain lagi, tetap kalian idolakan. Begitulah kurang lebih ya. Kalau saya salah saya mohon maaf. Jangan pada so akrab, manggil-manggil kayak lu sekolah nik, jangan so akrab ya. Kalian cuma netizen penonton yang cuma punya kuota. Panggil yang sopan, Kak Niki ya. Jangan so akrab. Sensasi, prestasi itu sama. Cuman di sini doang orang-orang pada munafik. Kalau kalian mengerti tentang agama,
Islam yang kalian anut. Kalau saya mah buta dengan agama Islam, tidak terlalu pintar dengan agama. Tapi kalau kalian yang mengerti, terapkan. Gitu yang benar. Berikan contoh yang baik. Ini Indonesia. Dan orang itu public figure. Apapun yang terjadi pasti akan jadi sorotan dan jadi pemberitaan. Fansnya jangan belaga gila. Zaman sekarang makin canggih. Untuk nyari orang dari sosial media itu tidak sulit. Percaya sama saya. Jadi kalau kalian mulai membuli dengan kata-kata yang tidak pantas atau senonoh, jangan menyesal nanti di kemudian hari ketika dicari, ya. Semua ada pasalnya. Semua ada pasalnya. Jadi jangan macam-macam ya. Kalau mau ngatain, ngatain aja sewajarnya. Jangan macam-macam. Apalagi tahu kalian gak punya duit, tahu kalian orang susah. Lebih-lebih dipakai otaknya. Jangan macam-macam. Gitu. Saya emang gak takut. Coba aja. Bila perlu ke artis-artisnya saya nanti tegur. Terus ngasih tahu fansnya. Bener nggak Bang Sunan? Semua ada pasalnya. Bener nggak Bang? Dan macam-macam. Ayo aja. Sebenarnya mau hamil di luar nikah kek, mau hamil habis itu nikah kek, itu mau urusan dosa masing-masing. Nggak ada yang menyalahkan, tidak ada yang bagaimana, tidak ada. Tapi alangkah indahnya, eloknya ketika lu tahu tentang agama yang lo anut yaitu Islam dan sudah memutuskan untuk berhijab. Berikanlah contoh yang baik. Kalau gue mah begini, gue gak pakai hijab, suka-suka gue lah. Ya enggak? Nggak ada yang ngomongin Lesti di sini, cuma ada gila lu. Yang pada gila. Ntar Lesti gue tegur ya. Fansnya pada kayak tai. Nggak ada yang ngomongin Lesti di sini ya. Nggak ada. Jangan aneh-aneh lu semua fansnya ya. Si Bang Sunan nih ketawa melulu dari tadi, happy banget. Heran deh. Ayo, siapa lagi yang nyebut-nyebut nama Lesti di sini? Nggak ada yang ngomentarin dia ya. Ini kayak enjong lu semua. Apa-apa disangkut pautin ke dia, apa-apa sangkutin pautin ke dia. Lu hujat gue. Gue datengin tuh artisnya. Gue suruh pada bikin fans-fansnya diam. Macam-macam ya. Dikit-dikit Lesti, dikit-dikit Lesti, dikit-dikit Lesti. Apa-apa Lesti, orang komentar ini disangkut pautin ke Lesti. Apa ke Lesti, ke Rizky Bilar, ini itu. Gila lu pada ya.
Ketua radikal aja gue lawan. Apa yang cuma netizen? Ya Yus. Nah, ini pada makan deh, bener tuh. Udah makan, kenyangin perut supaya bisa mikir lebih jernih. Takut sama estetnya. Udah kejauhan netizen, udah kejauhan. Ya, kejauhan. Kejauhan. Orang lagi live makan, dia tanya-tanya. Sampai habis tuh gua makan. Nah, statement hamil di luar nikah. Berapa penduduk Indonesia? Ada 200 juta penduduk Indonesia, ya. Yang hamil di luar nikah pun banyak. Jangan tolol. Followernya 23 juta. Iya, gue juga bisa segitu kalau yang pertama nggak hilang. Tolol. Kesel deh, lama-lama. Untung lagi serak nih, jadi nggak bisa teriak-teriak. Ini kan yang dipakai second account. Yang pertama hilang, kalau nggak hilang udah mengalahkan dia juga followers gue. Emangnya susah sih kalau punya fans orang kampung. Untung fans-fans gue bukan orang kampung yang nggak sekolah. Ini udah orang kampung, nggak sekolah, nggak berpendidikan, miskin. Tadi katain miskin, sok kaya. Harta itu titipan Tuhan, ntar diambil. Serba salah ngomong sama orang bego. Bukan Nikita Mirzani kalau nggak cari sensasi. Hey, ini dunia artis, kalian nggak ngerti apa-apa. Ya, kalau udah ada di berita, siap untuk dikomentarin. Mana sih? Udah deh, kalau jadi netizen beli kuota aja yang banyak, biar nanti kalau setiap artis live lu nontonin. Mungkin dengan menonton artis-artis live bisa menambah inspirasi kalian untuk terus semangat dalam hidup walaupun nggak punya duit. MBR. Ada. Gue bingung ya, kalian tuh kalau lagi live liatin artis live gitu terus bikin kerusuhan ribut itu jadi satu kepuasan buat kalian apa gimana sih?
Coba gue mau tahu deh. Hidup kalian tuh akan sama seperti itu aja, tidak akan ada perubahan. Gitu. Dan artis yang kalian bela pun tidak akan memberikan kalian reward, tidak akan. Sering menghina kita miskin, kau kira kau doang yang kayak. Nah, bener kan kata gue, ini netizen salah satu yang idiot. Bener kan? Gue bilang juga apa? Yang kaya banyak, yang lebih kaya juga banyak. Tapi yang miskin cuma lu. Paham? Astaga. Kalau masih pakai handphone Android yang di bawah 3 juta, 4 juta, 5 juta, udah deh. Pada sadar diri dah semua deh, manusia-manusia. Hey, 7.900. Bener deh. Pada sadar deh mending deh. Kalau masih pakai handphone mursid yang kameranya burem, pada diam, udah pada nonton aja yang cakep, ya. Gak usah pada banyak tingkah, lu pada. Bikin malu aja Indonesia. Gimana Indonesia mau maju isinya manusia begini? Gak semangat kerja, tapi semangat mantengin live Instagram artis, semangat komentarin artis-artis yang berkomentar untuk satu gosip. Itu aja kerjaannya tuh netizen tuh. Nanti kalau gak dapat sumbangan, paling nomor 1 demonya. Gak dapat apa yang diinginkan, paling nomor 1 demonya. Dirusak-rusak nanti fasilitas negara. Itu netizen tuh begitu. Pada sadar nggak lu? Coba deh. Pada sadar nggak? PPKM minta bantuan sama negara. Karena pada susah hidupnya. Coba nggak ada yang susah. Coba. Apa-apa semua serba minta diturunin harganya. Berarti kalian susah kan hidupnya. Kalau kalian nggak susah, kalian santai, tenang. Coba gue mau tahu, ada omongan gue yang salah nggak? Nggak usah bilang iri sama ini, iri sama artis A, iri sama artis B. Nggak usah, lu yang iri sama kita. Lu yang iri netizen, lu pengen jadi Ertong juga cuma nggak mampu. Makanya lu meluapkan emosi lu, mencaci maki artis tersebut. Udah, nggak usah begitu. Udah terima takdir dari Tuhan. Kalau emang harus jadi orang susah, ya udah terima takdir. Jangan juga sifatnya susah. Cukup hidupnya aja. Roda selalu berputar. Enggak. Bannya gue kempesin biar gak muter-muter. Mau apa? Roda pasti berputar. Oke, memang betul. Itu roda pasti berputar. Coba kalian lihat hidup kalian. Udah berapa kali putaran roda masih begitu aja. Coba. Gak usah ngomong-ngomongin roda berputar deh. Coba pada koreksi diri kalian masing-masing. Udah berapa kali itu roda berputar-putar? Masih sama nggak hidup kalian stuck di situ doang? Pakai ngomong roda berputar. Tuh oleh-olehku tuh kalau mau beli risol endul tuh. Orang tuh netizen gue kasih tahu ya. Hidup itu ya begini nih. Nih. Tuh lama-lama naik tuh. Kalau kalian tuh begini nih. Nih, nah, tuh. Tambah turun karena kalian dengki, jahat otak sama pikiran, sama hati.
Kagak ada urusan tapi ikut nimbrung. Kagak pernah tahu, kagak pernah ketemu, cuman ngefans ngeliat doang di TV, langsung kayak orang gila. Nanti orang gak ribut sama siapa, diribut-ributin, dikompor-komporin. Ntar jadi ribut beneran. Itu. Nanti ditanya, Kak, tanggapan kakak soal ini dong. Udah dikasih tanggapan. Salah. Ih, kok campur. Gak pansos, gak makan. Lu pikir gue makan diamond? Gue makan segini aja cukup, 15.000 sehari. Gila-gila ya kadang-kadang. Dikira, aduh, pada enak itu kalau ngomong, pada enak, nggak pansos, nggak makan. Pansos sama siapa, gue itu udah 12 tahun di dunia entertainment, 12 tahun, tahun depan udah 13 tahun, coba, pansos sama siapa gue? Lu pada belum lahir gue udah main film. Pada konyol kalau ngomong tuh. Otaknya nggak dipakai, asal keluar aja, asal ketik. Makanya pas gue bikin lagu kan nih, kita geng, ketak-ketik monyet gitu. Sombong amat, iya harus sombong kalau punya. Kalau nggak punya, udah nggak punya, gembel, miskin, sombong. Nah itu gila namanya. Lah kalau sombong hasil kerja keras sendiri, why not? Apapun yang kita punya, apapun yang kita lakukan dan itu ada hasilnya, kita harus bangga. Itu yang benar. Nah kalau kalian kan merosot karena pikiran kalian itu selalunya yang gak bagus. Makanya ketika Tuhan mau kasih rezeki, dihempas lagi. Kasih rezeki, dihempas lagi. Karena belum pantas kalian menerima sesuatu hal-hal yang besar. Lah biarpun punya juga, bodoh amat lah, urus amat lu. Lu urusin aja hidup lu tuh. Lisa, Kasali, urusin. Kenapa? Lu belum bisa menyombongkan diri. Kerja makanya, biar bisa sombong. Semua manusia itu ya, tidak ada yang dilahirkan jadi orang kaya duluan. Kecuali, misalkan nenek gue, brojol, melahirkan emak gue, bapak gue. Mereka bekerja dengan giat, baru keluarlah gue udah jadi anak orang kaya. Tapi semuanya itu baru meletek itu tidak ada yang langsung jadi kaya. Kenapa orang bisa jadi kaya? Semua itu pakai usaha, bekerja. Paham nggak? Nah kalau ada anak yang sudah terakhir menjadi kaya, tapi kan lihat histori ke belakangnya, orang tuanya dulu gimana. Bagaimana mereka susah banting tulang bekerja supaya nanti ketika mereka melahirkan anak, anaknya tidak ikut susah. Nah kalau kalian kan enggak, udah orang tuanya miskin pula, keluar anak yang gak ada otak pula, jadilah begini netizen jatohnya. Nah ini yang tolol nih, Rafathar udah kaya dari perut. Nah ini tolol, berarti dia nggak dengerin tadi gue ngomong. Allahu Akbar, minta ampun gue sama netizen tuh. Kayak Rafathar ya nyai. Nah, kayak Rafathar sama juga kayak anak gue. Anak gue sudah terlahir dengan gue menjadi seorang Nikita Mirzani. Jadi dia tidak merasa kesusahan. Coba kalau anak gue terlahir dari salah satu perut netizen ini, nggak tahu dah anak gue mungkin lagi main di kampung tetangga sebelah. Paham nggak sih? Coba paham gak? Gue udah ngomong sampai serak begini, pada paham gak sih? Gue gak ngerti. Jangan bicara miskin kalau gak ada netizen, artis gak akan kaya. Itu siapa? Itu siapa? Gak juga. Apalagi kita tuh punya kebebasan untuk berpendapat loh sebetulnya di negara ini ya. Itu ada undang-undangnya asal kalian tahu.
Apapun bisa kita komentarin, asalkan itu sesuai sama bisa dibuktikan. Jadi kalian jangan pada sewot. Makanya daripada kalian mantengin live Instagram artis, banyak-banyak baca. Google. Di Google tuh ada, bisa kalian dapetin apapun itu informasi. Jadi kalian nggak bodoh, nggak keterbelakangan. Gitu. Kalau kalian yang minim akan wawasan, kalian baca itu penting loh. Jangan salah, temen gue baca gara-gara senengan baca jadi pinter banget dia. Sama sering-sering minum air putih, jangan air got yang diminum. Biar dapat job ya. Lalu komen begini biar dapat apa, gue tanya. Dapat apa? Hah? Dapat apa? Coba gue mau tanya, kalian yang komentarin gue nggak baik dapat apa, gue tanya. Kalau gue mau otomatis dapat duit. Nah, kalian dapat apa? Ayo. Dapat apa? Bingung kan? Dapat apa kalian ngebela tuh, dapat apa? Nggak dapat apa-apa kan? Nggak dapat keuntungan siapa? Gue. Terima kasih. Ayo. Nonton live kan Diki. Memang gak suka artis jangan follow kan. Iya benar. Kalau gak suka sama artisnya jangan di follow. Kalau kalian mah lucu, gak suka tapi diikutin, gak suka tapi ditonton. Duh, kalian masih tinggal di Indonesia, gimana kalian tinggal di negara sebelah? Tips jadi perempuan hebat, nggak tahu juga gue, bingung. Tuh kan, sampai kekasih telepon tak diangkat. Wadaw. Apalagi nih, abis ini pasti dimasukin ke YouTube orang, digiring-giring lagi opini, nanti bikin lagi yang gimana. Duh, kacau. Tapi gue seneng sih, maksudnya YouTube akan menerapkan penghapusan secara natural secara natural untuk konten-konten abal-abal. Jadi nanti akan terdelete dengan sendirinya. Jadi kalian puas-puasin deh sebelum hilang dengan sendirinya itu konten-konten YouTube abal-abal yang subscribe-nya cuman berapa biji orang. Biar makin bersih lah Indonesia dari hal-hal begitu. Gue sih akan jadi orang paling depan. Menurut Kak
Kim jadi pemahaman publik nggak? Menjadi pembohongan publik banget dan membuat orang-orang jadi bodoh. Nggak boleh, apalagi aduh kalau kita ngomongin tentang halayak ramai itu kan netizen tuh banyak sekali yang minim akan pendidikan dan wawasan, terus diberikan hal-hal palsu yang ditonton dan dicerna dengan tidak baik. Akhirnya dampaknya ya akan menjadi buruk. Gitu. Makanya kalau hidup itu jangan terlalu banyak pencitraan. Jangan terlalu banyak gimmick. Jangan terlalu terlihat menjadi penjilat. Hidup itu yang normal-normal saja. Santai. Tidak usah ingin selalu terlihat baik di hadapan halayak ramai. Karena bukan mereka lah hakim yang sesungguhnya. Antar di akhirat kan banyak nih ustadz-ustadz dadakan nih. Ntar di akhirat baru. Kalau sekarang mah gak usah pencitraan lah, udahlah cukup. Kita susah, seneng, apalagi susah, orang mana peduli. Udah cukup pencitraan-pencitraan. Menurut gua ya. Sebenarnya banyak banget kok dari teman-teman selebriti juga yang hamil duluan, tidak ada masalah. Hamil duluan itu juga buat gue yang orangnya pikirannya udah berbeda dengan kalian itu bukan satu kesalahan. Karena karena janin itu tidak akan pernah bisa memilih mau dilahirkan dari rahim siapa. Jadi tidak ada yang salah. Yang salah itu kalau bohong. Gitu. Teman-teman selebriti gue juga banyak kok yang hamil di luar nikah, banyak sekali. Nggak apa-apa, biasa aja. Nggak yang jadi gimana-gimana. Gitu loh. Jadi kalian harus pahami ya, kalian harus sudah berani untuk merubah pola pikir kalian. Sebentar lagi di penghujung akhir tahun 2021. Mudah-mudahan di tahun 2022 kalian bisa lebih bijaksana, lebih pintar dalam memilah-milih segala gosip yang ada di luar. Dengar ya, saya kasih tahu sekali lagi ya. Hamil duluan atau hamil di luar nikah itu bukan satu kesalahan. Ya, karena janin itu tidak pernah bisa memilih untuk dilahirkan dari rahim siapa. Ingat ya, ingat. Kalian juga jangan bodoh-bodoh amat. Yang salah itu ketika hamil tapi bohong. Karena membohongi banyak orang. Itu yang gak boleh. Udahlah. Terserahlah kalian mau mengartikan atau berspekulasi untuk siapa. Terserah aja. Lah, kok bukan kesalahan hamil di luar nikah, belajar di mana? Lah, itu mah menurut gue. Suka-suka gue dong. Orang kan boleh berpikiran dan berpendapat beda-beda. Kok ngatur? Buat gue mah itu bukan suatu kesalahan. Nggak ada yang salah. Kan udah dibilang, janin itu tidak akan pernah bisa memilih mau lahir di rahim siapa. Kok bodoh? Temen gue aja banyak kok yang gak pakai nikah tapi hamil dan akhirnya mereka malah hidupnya romantis banget, ngalahin orang-orang nikah sampai ada yang 8 tahun,
Kenapa? Kita tidak bisa ngejudge orang, yang bisa ngejudge itu Tuhan. Orang kita sama-sama diciptain dari Tuhan yang sama, kok lu malah lebih pinter? Gimana sih? Makanya sebagai manusia kita tuh harus punya keberanian untuk berbicara jujur apa adanya. Jangan jadi orang yang munafik hanya untuk terlihat baik supaya tidak hilang, tidak dijauhi oleh fans-fansnya. Jangan tercapai hidupnya. Serius. Hidup cuma sekali, satu kali. Ya udah ya, karena ini udah zuhur dan gue mau beli kado untuk persiapan ulang tahun Aska besok. Jadi kalian tetap beli kuota, jangan pernah ketinggalan kalau artis bombastis lagi live Instagram, oke? Tetaplah jadi netizen yang dah. Udahlah, bye.